Reaksi gelap fotosintesis. Reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang dalam fotosintesis. Dalam reaksi terang, terjadi oksidasi fotokimia air menjadi molekul oksigen, ATP, dan NADPH di dalam tilakoid. Reaksi terang mengkatalis reaksi selanjutnya yaitu fiksasi CO2 untuk membentuk senyawa karbohidrat dengan menggunakan NADPH dan ATP oleh enzim-enzim dalam stroma. Reaksi ini sebagian besar tidak bergantung pada cahaya, sehingga disebut juga reaksi gelap. Namun demikian, karena reaksi gelap bergantung pada produk dari reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH, yang terjadi saat ada cahaya atau siang hari, maka proses reaksi gelap juga lebih banyak berlangsung pada siang hari ketika reaksi terang beroperasi. Selain itu, beberapa enzim pada reaksi gelap juga secara tidak langsung diatur oleh cahaya, sehingga reaksi ini lebih tepat disebut sebagai reaksi karbon dari fotosintesis. Reaksi gelap disebut juga siklus Kelvin, sesuai nama ilmuwan yang menemukannya, yaitu Kelvin, Benson, dan Basham. Dalam video ini akan dipelajari reaksi siklik dari fiksasi CO2 pada metabolisme yang dilakukan oleh sebagian besar tumbuhan, yaitu tumbuhan C3, meliputi mekanismenya, karakteristik Rubisco, pengendalian dan efisiensi siklus Kelvin, serta konsekuensi kompetisi CO2 dan O2 pada peristiwa fotorespirasi. Selain itu juga akan dibahas jalur alternatif fotosintesis lainnya, sebagai upaya tumbuhan meminimalisir terjadinya fotorespirasi, dan sebagai adaptasi terhadap lingkungannya, yaitu tumbuhan C4 dan KEM. Semua eukariota fotosintetik, dari alga paling primitif hingga angiosperma paling maju, mereduksi karbon dioksida menjadi karbohidrat melalui mekanisme dasar yang sama, yaitu siklus Kelvin. Jalur metabolisme lainnya yang berasosiasi dengan fiksasi CO2, seperti metabolisme tumbuhan C4 dan fotorespirasi, membantu atau bergantung pada siklus dasar Kelvin. Siklus Kelvin merupakan lanjutan dari reaksi terang fotosintesis, berlangsung dalam 3 tahap, yaitu karboksilasi akseptor karbon dioksida, reduksi 3 fosfogliserat, dan regenerasi akseptor karbon dioksida. Karbon dioksida masuk ke dalam siklus Kelvin bereaksi dengan ribulosa 1,5-bifosfat untuk menghasilkan 2 molekul 3 fosfogliserat. Suatu reaksi yang dikatalis oleh enzim kloroplas ribulosa bifosfat karboksilasi oksigenase yang disebut Rubisco. Sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, Rubisco juga mempunyai aktivitas oksigenase, sehingga karbon dioksida berkompetisi dengan oksigen terhadap substrat ribulosa bifosfat. Karakteristik ini membatasi limit fiksasi karbon dioksida. Rubisco sangat melimpah dalam sel daun. Konsentrasinya mencapai 40% dari total protein terlarut pada kebanyakan daun. Konsentrasi Rubisco aktif dalam stroma sekitar 4 milimolar, atau sekitar 500 kali lebih tinggi daripada konsentrasi substrat karbon dioksida. Aktivitas Rubisco dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. Pertama, konsentrasi karbon dioksida dan oksigen dalam sel. Aktivitas Rubisco menurun saat kadar CO2 menurun dan selama fotorespirasi. Konsentrasi ion Mg2+. Tingkat Mg2+ meningkat di stroma membantu fiksasi karbon karena merupakan koenzim dari Rubisco. 3. pH. Selama reaksi terang, pH di stroma meningkat dari 7 menjadi 8. Pada pH 8 ini kerja Rubisco optimal. 4. Konsentrasi NADPH. Kehadiran NADPH akan mendorong aktivitas Rubisco. Dan kelima, cahaya. Melalui redoksin pada siang hari, Rubisco akan diaktifasi. Berikut ini rangkaian mekanisme yang terjadi pada ketiga tahap siklus Kelvin. Tahap 1, dekarboksilasi ribulosa bifosfat. Terjadi dalam 2 tahap reaksi. Pertama, CO2 ditambahkan pada karbon nomor 2 dari ribulosa bifosfat, menghasilkan senyawa intermediat tidak stabil, yaitu 2 karboksi, 3 ketoarabenitol, 1,5-bifosfat,
yang kemudian dihidrolisis untuk menghasilkan 2 molekul produk yang stabil, yakni 3 fosfogliserat. Selanjutnya, tahap 2 yaitu reduksi 3 fosfogliserat yang dibentuk pada tahap karboksilasi akan mengalami 2 modifikasi. Pertama, fosforilasi oleh enzim 3 fosfogliserat kinase menjadi 1,3-bifosfogliserat menggunakan ATP yang dibentuk pada reaksi terang. Selanjutnya, reduksi menjadi gliseraldehid 3-fosfat menggunakan NADPH yang juga dihasilkan dalam reaksi terang. Enzim NADPH gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase mengkatalis tahap ini. Enzim ini sama dengan enzim pada proses glikolisis dalam respirasi sel. Bedanya bahwa dalam fotosintesis senyawa yang dikatalis adalah NADP, bukan NAD. Enzim NADP disintesis selama perkembangan kloroplas. Dari setiap 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat yang dihasilkan pada reduksi dalam 1 putaran siklus Kelvin, 1 molekul akan diubah menjadi fruktosa atau gula dan produk lanjutan hasil fotosintesis. Sedangkan 5 molekul lain akan masuk ke tahap regenerasi. Namun, karena gliseraldehid 3-fosfat merupakan senyawa 3C atau berkarbon 3, maka untuk membuat 1 molekul fruktosa dengan 6C diperlukan 2 putaran siklus Kelvin, sehingga perlu 6 karbon dioksida yang difiksasi. Tahap 3, regenerasi ribulosa bifosfat. Penyerapan CO2 yang berkelanjutan mengharuskan akseptor CO2 ribulosa bifosfat terus-menerus diregenerasi. Untuk mencegah kekurangan senyawa antara dalam siklus Kelvin, maka 5 molekul gliseraldehid 3-fosfat akan dirombak menjadi 3 molekul ribulosa bifosfat. Tahapan regenerasi merupakan tahapan terpanjang dalam siklus Kelvin. Rangkaian reaksi perombakan terlihat di sini. Dalam reaksi 4-12 pada tabel berikut. Dari total 12 reaksi dalam siklus Kelvin, yaitu 2 reaksi pada tahap karboksilasi, 4 reaksi pada tahap reduksi, dan 8 reaksi pada tahap regenerasi. Untuk setiap 6 karbon dioksida yang difiksasi, menghasilkan hasil bersih sebagai berikut. 6 CO2 ditambah 11 H2O ditambah 12 NADPH ditambah 18 ATP akan menghasilkan 1 fruktosa 6-fosfat ditambah 12 NADP ditambah 6H+, ditambah 18 ADP, ditambah 17 fosfat inorganik. Fruktosa 6-fosfat selanjutnya diubah menjadi glukosa, sukrosa, karbohidrat, lemak, protein, dan senyawa lanjut lainnya pada berbagai organ tumbuhan setelah bereaksi dengan nutrisi yang diambil dari dalam tanah. Itulah seluruh rangkaian siklus Kelvin atau reaksi gelap fotosintesis. Sekarang kita lihat nilai efisiensi fotosintesis dengan siklus Kelvin berdasarkan jumlah energi yang dikonsumsi dalam pembentukan heksosa. Jumlah energi yang dihasilkan dalam oksidasi 1 molekul heksosa adalah 673 kilokalori. Sedangkan energi yang terkandung dalam setiap molekul ATP dan NADPH masing-masing adalah 7 dan 52 kilokalori. Reaksi siklus Kelvin yang mensintesis 1 molekul fruktosa dari 6 molekul CO2 menggunakan 12 NADPH dan 18 molekul ATP. Oleh karena itu, siklus Kelvin mengkonsumsi 12 kali 52 ditambah 18 kali 7 sama dengan 750 kilokalori dalam bentuk NADPH dan ATP. Jadi, efisiensi termodinamika siklus Kelvin adalah 673 per 750 kilokalori. Sama dengan 90%. Suatu nilai yang sangat efisien dibandingkan dengan efisiensi mesin apapun yang diproduksi manusia hingga dewasa ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana siklus Kelvin dikendalikan dalam proses fotosintesis. Setidaknya ada 5 hal yang mengontrol siklus Kelvin beroperasi, yaitu pertama, konsentrasi senyawa-senyawa antara dalam keseluruhan 12 rangkaian reaksi yang sudah kita bahas tadi. Kedua, perubahan ekspresi gen dan biosintesis protein sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Juga pengaruh dari faktor lingkungan. Ketiga, cahaya.
Sebagaimana telah diulas di awal bahwa reaksi gelap tidak sepenuhnya light independent atau tidak bergantung pada cahaya. Beberapa enzim kunci dalam reaksi gelap seperti Rubisco dan NADP glyceraldehid 3 fosfat dehidrogenase diaktifasi secara tidak langsung oleh cahaya. Ini adalah mekanisme aktivasi enzim-enzim reaksi gelap atau siklus Kelvin oleh cahaya melalui ferredoksin dan thioredoksin pada fotosistem 1. Keempat, pergerakan ion Mg2+ yang tergantung pada cahaya. Cahaya menyebabkan perubahan konsentrasi ion dalam stroma yang mempengaruhi aktivitas Rubisco dan enzim-enzim kloroplast lainnya. Ketika ada cahaya, H+ dipompa dari stroma ke dalam lumen tilakoid. Keluarnya H+ akan disertai Mg2+ masuk ke dalam stroma. Masuknya Mg2+ ke stroma dan keluarnya H+ meninggalkan stroma mengakibatkan naiknya pH dalam stroma dari 7 ke 8 dan mengaktifkan kerja Rubisco dan enzim-enzim fotosintesis lainnya. pH 8 merupakan pH optimum untuk kerja Rubisco. Kelima, melalui transport membran yang tergantung pada cahaya. Triosa fosfat yang dihasilkan pada tahap kedua siklus Kelvin akan diubah menjadi sukrosa atau pati. Sukrosa dibentuk di sitosol, sedangkan pati dibentuk dalam kloroplas. Transport triosa fosfat keluar kloroplas untuk diubah menjadi sukrosa dalam sitosol maupun konversi menjadi pati dalam kloroplas dilakukan oleh enzim-enzim yang kerjanya diaktifkan oleh signal cahaya. Demikian serangkaian proses dalam reaksi gelap atau siklus Kelvin. Efisiensi yang mencapai 90% terjadi apabila seluruh Rubisco berikatan dengan karbon dioksida untuk mengkatalis dekarboksilasi ribulosa bifosfat. Pada kenyataannya di alam tidaklah demikian, karena karbon dioksida berkompetisi dengan oksigen untuk berikatan dengan Rubisco. Hal ini akan dibahas pada sesi berikutnya, yaitu dalam proses fotorespirasi.